Sejak Yusuf menikahi Henny, suasana rumah itu berubah drastis. Bukan hanya karena hadirnya seorang perempuan cantik yang membawa semangat baru, tapi juga karena kehadiran Henny benar-benar seperti pelengkap yang selama ini hilang. Henny tidak sekadar istri, ia mampu menempatkan diri dengan baik di hadapan siapapun. Senyumnya ramah, tutur katanya lembut, dan setiap kalimat yang keluar dari bibirnya selalu terdengar penuh makna. Bahkan tetangga kerap memuji Yusuf karena berhasil mendapatkan istri idaman. Yusuf sendiri pun sering tertegun, masih tak percaya bahwa ia benar-benar beruntung memiliki Henny, seorang wanita yang kecantikannya tidak hanya pada wajah, tapi juga pada hati dan pikirannya. Namun keberuntungan Yusuf ternyata bukan hanya disadari olehnya. Di rumah itu tinggal pula ayahnya, Pak Winarno, seorang duda paruh baya yang kehilangan istrinya beberapa tahun silam, dan juga adiknya, Arga, seorang mahasiswa tampan yang baru memasuki semester akhir kuliah. Ketiganya hidup bersama dalam satu atap, dan sejak Henny hadir, rumah yang dulu sepi seperti kembali bernyawa. Ada tawa, ada obrolan hangat, ada aroma masakan yang mengundang selera. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Ketiga lelaki di rumah itu sama-sama terpikat oleh pesona Henny, meski dengan cara yang berbeda. Yusuf sebagai suami tentu merasa bangga dan bahagia, sedangkan Pak Winarno melihat bayangan mendiang istrinya pada diri Henny. Sementara Arga, dalam diam, menyimpan kekaguman yang sulit ia kendalikan. Suatu malam, suasana rumah terasa hening. Yusuf duduk di ranjang kamarnya, wajahnya terlihat lelah. Ia baru saja pulang kerja, dan sepanjang hari pikirannya kalut karena masalah di kantor. Henny yang peka segera mendekat, duduk di samping suaminya. "Mas, kenapa wajahnya murung begitu?" "Ceritakan saja sama aku," ucap Henny dengan suara lembut, seolah mengusap hatinya. Yusuf menoleh pelan, matanya redup. "Aku merasa rekan kerjaku tidak suka padaku, Hen. Mereka selalu mencari-cari kesalahan. Aku jadi tertekan, rasanya setiap langkahku diawasi." Henny menggenggam tangan suaminya, menatapnya dalam-dalam. "Kalau mereka mencari celah, itu artinya kamu punya kelebihan yang mereka takutkan. Jangan lawan dengan emosi, Mas. Tunjukkan kalau kamu bisa lebih bijak. Ingat, posisi pemimpin itu bukan soal siapa paling keras, tapi siapa yang bisa tetap tenang di tengah badai." Yusuf terdiam, mendengarkan dengan saksama. Kata-kata istrinya selalu punya cara menenangkan hati. Ia tersenyum tipis, meski kelelahan masih menyelimuti wajahnya. Namun sebelum ia sempat membalas ucapan Henny, tiba-tiba terdengar suara berat dari kamar sebelah. "Henny, bisa ke kamar sebentar?" Panggil Pak Winarno dengan nada canggung, tapi jelas membutuhkan bantuan. Yusuf menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap istrinya dengan senyum yang agak kecut. "Pergi dulu ke bapak, sayang. Sepertinya beliau saat ini butuh kamu. Aku masih bisa menunggu." Henny sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baik, Mas. Aku cepat kembali." Senyum kecil ia berikan sebelum beranjak meninggalkan kamar. Dan senyum itu cukup untuk membuat Yusuf bertahan menunggu. Ketika membuka pintu kamar mertuanya, Henny mendapati Pak Winarno duduk di kursi dengan beberapa berkas menumpuk di meja. Wajahnya muram, dahi berkerut, tanda ia sedang memikirkan sesuatu yang rumit. "Bapak, ada apa?" "Kelihatannya pusing sekali," tanya Henny sambil mendekat. Pak Winarno menghela napas berat. "Ayah bingung, Hen. Karyawan di perkebunan mengeluh. Mereka bilang jam kerja tidak adil, sebagian merasa terlalu berat, sebagian lagi merasa tidak diperlakukan sama. Ayah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa sebaiknya ayah ganti mandor?" Henny menatapnya penuh empati. Ia lalu duduk di kursi berhadapan dengan Pak Winarno, menautkan jemarinya di atas meja. "Bapak jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kadang masalahnya bukan di sistem, tapi di komunikasi. Kalau Bapak langsung ganti mandor, itu bisa memicu masalah baru. Lebih baik Bapak kumpulkan semua karyawan, dengarkan satu persatu, lalu putuskan setelah itu." "Orang hanya ingin didengar, Pak." Pak Winarno memandang Henny lama, matanya berkaca-kaca. "Ibumu dulu juga sering bilang begitu. Kau tahu, Hen, setiap kali bicara denganmu, ayah merasa seperti berbicara lagi dengan almarhumah Skar." Mendengar kalimat itu, Henny terdiam sejenak. Ada kehangatan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia sadar
Pak Winarno benar-benar masih sangat merindukan mendiang istrinya. Heni kemudian tersenyum lembut, mencoba menenangkan. Bapak jangan larut dalam kesedihan ya. Bu Sekar pasti bahagia kalau melihat Bapak masih kuat menjaga keluarga. Saya di sini akan membantu semampu saya. Mungkin tidak bisa menggantikan Ibu, tapi saya bisa jadi teman bicara, setidaknya. Pak Winarno menatapnya dalam, lalu tersenyum samar. Kamu ini benar-benar berbeda dari perempuan lain, Hen. Usiamu masih muda, tapi cara berpikirmu matang. Tidak salah Yusuf memilihmu. Bahkan, ayah sendiri merasa terbantu sejak kamu ada di rumah ini. Ucapan itu membuat Heni sedikit tersipu. Meski ia berusaha tetap tenang. Saya hanya melakukan kewajiban, Pak. Lagi pula kita satu keluarga. Kalau bukan kita yang saling membantu, siapa lagi? Pak Winarno mengangguk, lalu meraih berkas di meja. Baiklah, ayah akan ikuti sarannya. Besok pagi ayah kumpulkan mereka, ajak bicara baik-baik. Kamu benar, komunikasi itu kunci. Heni mengangguk lega, lalu berdiri. Bagus sekali, Pak. Kalau begitu saya kembali ke kamar Yusuf ya. Soalnya tadi belum tuntas sepenuhnya. Pak Winarno tersenyum hangat, meski di dalam hatinya ada rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Tatapannya mengikuti langkah Heni sampai pintu tertutup, seolah tak ingin kehilangan bayangan perempuan muda itu. Heni berjalan menuju kamarnya, niatnya ingin segera kembali menemani Yusuf. Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu, suara lain terdengar dari lantai 2. Mbak Heni, bentar dong ke kamar aku sebentar. Suara Arga memanggil dari tangga atas. Heni pun terhenti, menoleh ke arah Yusuf yang tampak keluar sebentar dari kamar. Pergilah ke Arga dulu. Sepertinya dia juga sedang butuh kamu. Ucap Yusuf sambil tersenyum meski matanya sedikit menyimpan rasa cemburu. Heni menghela napas tipis. Mas, maaf ya. Aku janji setelah ini langsung kembali. Heni melangkah naik ke lantai 2. Saat pintu kamar Arga terbuka, ia melihat adik iparnya duduk di meja belajar dengan buku-buku berserakan. Wajahnya tampan tapi muram. Mbak, aku bingung. Banyak banget cewek di kampus yang mendekat. Ada yang bawain makanan, ada yang tiba-tiba ngajakin jalan. Tapi, aku nggak merasa senang sama sekali. Ucap Arga. Suaranya pelan tapi penuh kegelisahan. Heni masuk menutup pintu lalu duduk di tepi ranjang. Kenapa tidak senang? Bukankah kebanyakan laki-laki akan bangga kalau banyak yang suka? Arga pun menggeleng. Justru itu, Mbak. Mereka suka karena wajahku. Bukan karena diriku. Aku ingin seseorang yang bisa ngerti aku, bisa jadi tempat cerita. Seseorang yang benar-benar dewasa. Heni menatap Arga lama, mencoba membaca perasaannya. Arga, kamu itu masih muda. Jangan buru-buru. Nanti akan ada waktunya kamu bertemu dengan perempuan yang benar-benar cocok. Percayalah, setiap orang punya jodoh yang sudah disiapkan. Arga terdiam sesaat, lalu menatap Heni dengan mata yang sulit dibaca. Tapi, kenapa aku justru merasa orang itu sudah ada di hadapanku sekarang? Heni terhenyak, hatinya berdegup kencang. Arga, jangan bicara begitu. Ingat, aku ini kakak iparmu, istri dari Mas Yusuf. Perasaanmu hanya sementara, mungkin karena kamu melihatku sering ada di dekatmu. Arga tersenyum pahit dan menunduk. Mungkin iya, tapi jangan salahkan aku kalau hati kecilku tetap iri pada Mas Yusuf. Dia beruntung bisa bertemu Mbak Heni lebih dulu. Ucapan Arga menggantung di udara, membuat kamar itu mendadak terasa sesak. Heni menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan turbulensi yang tiba-tiba muncul di dadanya. Arga, jangan biarkan perasaan itu tumbuh. Kamu masih muda, banyak jalan yang bisa kamu tempuh. Jangan sampai rasa kagum berubah jadi sesuatu yang berbahaya. Arga menatapnya lama. Sorot matanya tajam tapi rapuh. Aku tahu itu salah, Mbak. Tapi apa aku bisa memilih perasaan? Rasanya setiap kali aku lihat Mbak Heni tersenyum, aku merasa ada rumah di sana. Heni tercekat mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu dalam suaranya. Tulus, penuh kerinduan, yang membuat hatinya ikut tergetar. Namun ia tak boleh larut. Ia tersenyum kaku, mencoba mencairkan suasana. Arga, rumahmu bukan di aku. Rumahmu itu nanti ada di perempuan yang tepat, yang Tuhan siapkan khusus untukmu. Percayalah, Tuhan itu adil. Jangan iri pada siapapun, termasuk Mas Yusuf.
Arga hanya menunduk, bahunya melemah. "Ya mbak, aku akan berusaha. Tapi tolong jangan jauhi aku. Meski aku salah, aku masih butuh mbak buat jadi tempat cerita. Boleh kan?" Heni menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Boleh asal kamu bisa jaga batas. Ingat, aku ini kakak iparmu." Henning sesaat menyelimuti kamar itu. Arga menatap lantai, sementara Henny mencoba berdiri. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara Arga kembali terdengar. Kali ini lebih lirih. "Mbak, terima kasih sudah mau dengar aku. Kadang aku iri sama Mas Yusuf. Tapi aku juga bersyukur Mbak Henny ada di keluarga ini. Kalau enggak, mungkin rumah ini tetap kosong dan sepi." Henny pun menoleh, tatapannya melembut. "Aku juga bersyukur bisa jadi bagian dari keluarga ini. Arga harus janji ya, jangan pernah lihat aku lebih dari sekadar kakak. Anggap saja aku pengganti kakak perempuan yang enggak kamu punya." Arga tersenyum getir, meski jelas rasa itu tidak sepenuhnya bisa ia buang. "Baik, Mbak. Tapi jujur saja, itu tidak akan mudah." Akhirnya Henny melangkah keluar dari kamar Arga. Di tangga, langkahnya melambat, pikirannya kacau. Kata-kata Arga tadi berulang-ulang terngiang di telinganya. Ia tahu itu hanya perasaan kekaguman seorang anak muda, tapi sorot mata Arga terlalu dalam untuk dianggap sekadar kekaguman biasa. Henny menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Ia harus segera kembali ke Yusuf, suaminya, yang sejak tadi menunggu. Begitu masuk ke kamar, Yusuf masih duduk di ranjang. Wajahnya tampak lelah, tapi ia berusaha tersenyum. "Akhirnya kamu kembali juga. Dari kamar Bapak, terus ke Arga. Semua orang di rumah ini butuh kamu, Hen." Henny tersenyum samar, duduk di samping Yusuf. "Aku hanya mencoba membantu, Mas. Mereka semua punya masalah masing-masing. Kalau aku bisa memberi sedikit solusi, kenapa tidak?" Yusuf menatap istrinya lama, lalu menghela napas. "Kadang aku iri pada mereka, tahu? Aku suamimu. Tapi rasanya aku harus berbagi perhatian dengan ayah dan adikku. Semua orang seakan berlomba-lomba ingin dekat denganmu." Henny menatapnya dalam, kemudian meraih tangan Yusuf dan menggenggam erat. "Mas, jangan cemburu. Bagaimanapun aku tetap istrimu. Perhatian mereka hanya karena mereka merasa nyaman curhat padaku. Tapi hati dan hidupku hanya untukmu." Yusuf tersenyum kecil, meski jauh di dalam hatinya ada rasa was-was. Ia mencium punggung tangan Henny, lalu berbisik, "Aku harap begitu selamanya." Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Henny tanpa ia sadari, sudah menjadi tempat bergantung utama di rumah itu. Suatu sore ketika ia sedang menyapu teras, Pak Winarno tiba-tiba keluar membawa catatan kecil. "Hen, kira-kira warna cat pagar lebih bagus hijau atau coklat ya?" Ayah sudah lama bingung mau ganti, tapi tak pernah sempat. Henny pun menoleh dan tersenyum tipis. "Itu sih tergantung selera, Pak. Tapi kalau menurut saya, coklat lebih alami. Bisa menyatu dengan suasana halaman." Pak Winarno mengangguk pelan, matanya tak lepas dari wajah Henny. "Pendapatmu selalu bikin ayah tenang. Dulu ibumu pun selalu memilih warna-warna alami. Kamu benar-benar mengingatkan ayah pada dirinya." Henny merasakan tatapan itu. Tatapan seorang lelaki yang kesepian, yang masih terikat pada bayangan masa lalu. Ia berusaha tetap tenang, lalu menambahkan, "Kalau begitu, Bapak bisa pilih coklat. Saya bisa bantu catnya, biar halaman kita lebih segar." Pak Winarno terkekeh, meski sorot matanya masih menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Kalau ada kamu, Hen, rumah ini jadi lebih hidup. Ayah kadang takut membayangkan kalau kamu tidak ada." Henny pun menunduk, mencoba menutupi wajah yang tiba-tiba terasa panas. Ia lalu berpamitan untuk kembali masuk, tapi kalimat itu terus menggema di telinganya. Di sisi lain, Arga semakin menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ia lebih sering berada di rumah, menolak ajakan teman-temannya untuk nongkrong. Suatu sore, ia duduk di bangku taman belakang, pura-pura membaca buku, padahal matanya diam-diam mengikuti gerak-gerik Henny yang sedang merapikan bunga di halaman. "Mbak," panggilnya tiba-tiba, membuat Henny menoleh. "Aku boleh tanya sesuatu enggak?" Henny menepuk-nepuk tangannya yang kotor oleh tanah, lalu mendekat. "Tanya apa, Kak?" Arga menatapnya serius. Matanya teduh tapi penuh beban.
Kalau seandainya ada cowok yang jatuh cinta sama perempuan yang sudah menikah, apa itu salah? Pertanyaan itu membuat Henny terdiam. Hatinya berdebar. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia menjawab dengan hati-hati. Salah kalau cowok itu membiarkan perasaan itu tumbuh. Semua orang bisa kagum, tapi harus tahu batas. Cinta itu bisa dikendalikan. Kalau tidak, justru akan melukai banyak orang. Arga menghela napas panjang, seakan sudah menduga jawaban itu. Iya, Mbak, aku ngerti. Tapi jujur, aku capek pura-pura. Rasanya aku iri banget sama Mas Yusuf. Kenapa aku nggak ketemu Mbak duluan? Nada lirihnya menusuk hati Henny. Ia buru-buru menoleh ke arah lain, takut sorot matanya terbaca. Arga, jangan teruskan. Kamu harus bela dan mengendalikan perasaanmu. Kalau tidak, ini akan jadi beban buatmu sendiri. Arga tersenyum tipis, meski jelas pahit. Baik, Mbak, aku akan coba. Tapi satu hal, tolong jangan jauhi aku. Aku cuma butuh kamu tetap ada. Meski hanya sebagai kakak ipar, itu sudah cukup. Henny menatapnya sebentar. Hatinya terenyuh. Ia mengangguk, lalu beranjak pergi, meninggalkan Arga yang masih memandangi punggungnya dengan tatapan tak terdefinisi. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kamar Yusuf, perasaan bersalah menyelusup dalam benaknya. Yusuf menatapnya dengan mata penuh cinta, sementara jauh di sudut rumah, ayah mertuanya dan adik iparnya sama-sama menyimpan perasaan yang tak seharusnya ada. Malam berikutnya, situasi kembali berulang. Yusuf yang pulang kerja dengan wajah murung, membuka percakapan dengan istrinya di kamar. Hen, aku benar-benar stres. Atasan seakan sengaja mencari kesalahanku. Aku takut kalau posisi ini tidak bisa aku pertahankan lama. Suaranya parau, seolah menahan letupan emosi. Henny mendengarkan dengan sabar, tangannya mengusap lengan suaminya dengan lembut. Namun baru beberapa menit ia memberi masukan, suara berat dari kamar sebelah terdengar lagi. Henny, bisa ke kamar ayah sebentar? Yusuf menatap istrinya dengan senyum pahit. Pergi saja dulu, sayang. Aku masih bisa menunggu. Henny pun beranjak ke kamar Pak Winarno. Malam itu sang mertua sedang gelisah soal karyawan yang berniat mengundurkan diri. Ayah khawatir, kalau mereka pergi, perkebunan akan lumpuh. Ayah sudah tua, Hen, tidak sanggup mengurus semua ini sendirian. Henny duduk menatap mertuanya dengan penuh empati. Pak, jangan khawatir dulu. Coba dengarkan alasan mereka. Mungkin hanya perlu diberi motivasi atau solusi sederhana. Jangan langsung takut kehilangan. Kadang orang pergi bukan karena tak puas, tapi karena merasa tidak dianggap. Pak Winarno menatap wajah menantunya lama, lalu berbisik lirih. Kamu benar-benar seperti ibu mereka. Kehadiranmu menenangkan, Hen. Kalau saja, ucapannya terhenti, seolah menahan sesuatu yang tak pantas diucapkan. Henny keluar dengan dada berdebar. Belum sempat menenangkan dirinya, suara dari lantai 2 memanggil. Mbak Henny, kesini bentar dong. Suara Arga kali ini terdengar memaksa. Henny menoleh ke kamar Yusuf, hendak kembali, namun Yusuf hanya mengangguk pasrah. Pergilah, adikku pasti butuh kamu juga. Dengan berat hati, Henny naik ke kamar Arga. Di sana, Arga duduk dengan wajah gusar. Mbak, aku pusing. Cewek-cewek di kampus itu makin gila. Ada yang sampai kirim bunga ke kosanku. Padahal aku nggak pernah janji apa-apa. Aku nggak ingin mereka. Aku cuma ingin seseorang yang bisa bikin aku merasa tenang, kayak kamu. Kata-kata itu menusuk hati Henny. Ia mencoba tetap bijak. Arga, kamu harus belajar menghargai orang yang peduli padamu. Jangan menutup diri hanya karena merasa tidak cocok. Kamu akan menemukan perempuan yang bisa memberi ketenangan. Jangan bandingkan semua orang denganku. Arga menatapnya dengan sorot mata penuh kerinduan. Tapi gimana kalau aku tidak pernah menemukan yang seperti Mbak? Aku iri sama Mas Yusuf. Aku iri karena dia punya apa yang aku dambakan. Henny pun tercekat, hanya memilih untuk menunduk. Arga, jangan pernah ucapkan itu lagi. Kamu hanya membuat keadaan rumit. Aku sayang sama kamu, tapi hanya sebagai kakak. Ingat itu baik-baik. Arga tersenyum pahit lalu menunduk. Baiklah, Mbak. Tapi aku nggak bisa janji kalau perasaanku akan hilang. Malam itu, Henny kembali ke kamar Yusuf dengan hati penuh gundah. Ia mencoba melanjutkan percakapan dengan suaminya.
Tapi pikirannya kacau oleh ucapan ayah mertuanya yang bernada rindu, dan tatapan Arga yang penuh gelora. Yusuf memandang istrinya, tak menyadari badai yang berputar di sekelilingnya. Hen, aku cuma ingin kamu selalu di sisiku. Kamu adalah kekuatanku. Ucapnya sambil menggenggam erat tangan Henny. Henny tersenyum, meski dalam hatinya ada rasa takut. 3 lelaki di rumah itu sama-sama menggantungkan diri padanya. Yusuf dengan cintanya, Pak Winarno dengan kenangannya, dan Arga dengan perasaan yang terlarang. Dan Henny sadar, cepat atau lambat, rahasia ini akan menjadi api yang bisa membakar rumah tangga mereka.